SMP Medan, SMP Santa Maria Medan. Oh, belum kedengaran. Baik. Sekali lagi terima kasih kepada Suster Cordia yang memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan hasil diskusi kami, menseringkan hasil diskusi kami dari SMP Santa Maria Medan. Saya buka dulu share screen-nya. Mana ini tadi? Sudah kelihatankah, Suster? Belum, Suster, yang tampak absensi, presensi. Ditutup dulu. Baik. Oke, saya coba lagi. Filenya yang dibuka, baru di-share. Inilah muncul lagi. Nah, itu ditutup dulu aja. Filenya dibuka. Oke. Sudah kelihatan, Dar? Para suster? Belum. Sekarang di-share dulu, Suster. Baru di-share. Sudah dibuka, sekarang di-share. Sudah? Sudah. Ya, sudah ya. Baik, yang masih kami kerjakan ini naskah akademik SMP Santa Maria, lalu kata pengantar, lalu ini tim pengembang, daftar isi, lalu masuk ke bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Kegiatan POP merupakan program untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dengan melibatkan ormas sebagai mitra negara yang berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Kerangka besarnya ditujukan melalui partisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila GTK 2020. Adapun tujuan khusus dari POP ini ialah yang pertama, mengidentifikasi program-program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan yang dilakukan oleh ormas dan telah terbukti memiliki dampak positif terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik. Yang kedua, mengidentifikasi ormas yang memiliki dan mengembangkan model peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan di Indonesia. Yang ketiga, mengintegrasikan berbagai model program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah dilaksanakan oleh ormas dan terbukti memberikan dampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik ke dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat, memperluas dan mendiseminasikan model peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang terbukti memiliki dampak terhadap peningkatan proses dan hasil belajar peserta didik pada skala yang lebih besar. Dengan adanya kegiatan POP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan hendak mewujudkan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang berdampak pada meningkatnya proses dan hasil belajar peserta didik di bidang literasi, numerasi, dan karakter. Secara lebih spesifik,
keluaran program organisasi penggerak ini ada 4 hal pokok. Pertama, teridentifikasinya program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang telah dilakukan oleh Ormas dan terbukti dapat meningkatkan proses dan hasil belajar peserta didik. Kedua, teridentifikasinya Ormas yang memiliki atau mengembangkan model peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di Indonesia. Yang ketiga, terintegrasinya berbagai model program pendidikan mutu, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah dilaksanakan oleh Ormas dan terbukti memberikan dampak pada peningkatan proses dan hasil belajar peserta didik. Keempat, terwujudnya perluasan dan diseminasi model peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang terbukti memiliki dampak positif terhadap peningkatan proses dan hasil belajar peserta didik pada skala yang besar. Maka untuk mewujudkan ini, maka kami melihat sejarah Kota Medan. Ini kami sudah lihat melalui buku-buku dan jurnal, tidak perlu kami bacakan. Lalu setelah itu kami melihat juga sejarah berdirinya kongregasi, sehingga nanti turunnya kepada pendidikan itu. Lalu pelindung kongregasi itu juga kami teliti. Lalu Santo Fransiskus sebagai pelindung tadi itu, lalu nilai-nilai karakter yang ada di sekolah kami yaitu yang ada nilai karakter ke-SMP-annya. Lalu kami melihat sejarah berdirinya juga SMP melalui file-file, memang tidak melalui buku tapi melalui file. Lalu profil pelajar Pancasila. Lalu kami berpikir di sini karya pendidikan bertujuan memberikan kontribusi pada pembentukan kepribadian masyarakat Indonesia lewat pendidikan. Kongregasi mengambil bagian dalam pembentukan manusia yang beriman, berkarakter positif, berprestasi serta unggul, sekaligus melaksanakan tujuan pendidikan nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Prestasi, keprihatinan dan pergumulan yang dihadapi oleh para pelaksana pendidikan, yaitu suster SFD dan mitra kerja, tenaga kependidikan dan tenaga non-kependidikan dalam mengelola dan menjalankan tugas mendidik menjadi kegembiraan, keprihatinan dan pergumulan kongregasi. Para suster SFD berharap agar semua karya kerasulannya menampilkan identitas kongregasi yang khas sebagaimana diwariskan oleh Suster Konstanse sebagai pendiri kami. Lalu perlunya pendidikan karakter. Dewasa ini tantangan dalam bidang pendidikan sangat besar, yaitu membentuk manusia utuh melalui pengembangan seluruh potensi diri peserta didik, baik intelektualitas, emosional, sosial, spiritual, dan kinestetik. Situasi politik, sosial, dan budaya masyarakat kita semakin tidak mendukung terwujudnya idealisme dan tujuan pendidikan itu. Di satu sisi, masyarakat memiliki harapan besar melihat hasil pendidikan lembaga-lembaga pendidikan SFD terkait penampilan pola pikir dan berperilaku anak-anak didik dalam berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan mereka. Namun di sisi lain, anak-anak didik hidup dalam sebuah dunia dengan aneka macam persoalan yang pelik. Kontribusi yang diberikan masyarakat dalam proses pendidikan anak-anak bangsa tidak seideal harapan-harapan mereka sendiri terhadap sekolah-sekolah. Setiap hari anak-anak menyaksikan secara langsung atau melalui media massa praktek-praktek kejahatan, korupsi, ketidakjujuran, penyimpangan-penyimpangan, persaingan, keterasingan, pertengkaran, dan keputusasaan.
Setiap didik mereka menerima informasi entah positif atau negatif melalui gadget, melalui sosial media, internet, televisi, dan dalam kenyataan hidup sehari-hari. Apa yang terjadi di dunia ini dalam hitungan detik telah masuk dalam ruang kecil, yaitu otak anak-anak didik kita. Perlahan-lahan dalam diri anak tersebut, standar moral yang mempengaruhi alam pikir, cara bertutur kata, merespon realitas di luar diri mereka yang kemudian membentuk perilaku. Saat ini kita melihat dan mengalami hasil sebuah proses pembentukan dari lingkungan tempat mereka berinteraksi, yaitu perilaku-perilaku yang menyimpang seperti tawuran, menyontek, menurunnya daya juang mental, cari gampang, cuek, memeras, bolos, malas, dan sebagainya. Iklim sekolah juga ikut berubah karena adanya perilaku-perilaku negatif itu. Tingkat kenakalan siswa menurun dan prestasi menurun karena sebagian besar anak kurang tertarik mengejar prestasi dan sulit mengarahkan fokus perhatian dalam kegiatan belajar mengajar. Pemicunya ada banyak yang menarik di luar sekolah. Sekolah lebih sering berurusan dengan pihak berwajib dan menghabiskan banyak waktu hanya untuk menyelesaikan masalah-masalah. Berangkat dari situ, tumbuh komitmen untuk melakukan perubahan, mencegah adanya perilaku-perilaku negatif dengan menerapkan pendidikan karakter. Secara singkat, pendidikan karakter diartikan sebagai sebuah usaha untuk mendidik para peserta didik agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi positif bagi dirinya dan lingkungannya. Lalu kongregasi SFD bercita-cita agar melalui pendidikan karakter, kita dapat menambahkan unsur-unsur karakter positif yang oleh Kohlberg bertujuan untuk mengisi kantong kebijakan. Kita ingin mengintelilisasi sifat-sifat dari ciri karakter positif secara khusus yang dihayati dalam sekolah-sekolah SFD supaya menjadi sifat prinsip dan kontrol moral menghadapi perilaku-perilaku menyimpang yang mungkin terjadi dalam hidup sehari-hari dari peserta didik. Lalu ini nilai-nilai karakter ke-SFD-an kita, kami buat ada, tidak perlu kami bacakan karena sudah sebelumnya semangat, fraternitas, dan memiliki nilai turunan juga, itu kami jelaskan di sini. Lalu yang bagian B itu landasan penyusunan kurikulum SMP Santa Maria itu landasan filosofis, sekolah sebagai pusat pengembangan budaya, tidak terlepas dari nilai-nilai budaya yang dianut oleh suatu bangsa. Bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai budaya yang bersumber dari Pancasila sebagai falsafah hidup berbangsa dan bernegara yang mencakup religius, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai ini dijadikan dasar filosofis dalam mengembangkan kurikulum sekolah di SMP Santa Maria. Kondisi sosial budaya masyarakat sekitar sekolah dan kebanyakan orang tua siswa sudah memiliki pengetahuan yang cukup, bersahabat akrab dengan sekolah, ekonomi menengah ke bawah, dan memiliki pemikiran yang terbuka. Lingkungan sekolah secara fisik sangat strategis, lokasi aman dari banjir, ruang bebas atau alam terbuka, lingkungan hijau yang bersih dan asri, cukup luas sehingga memungkinkan bagi peserta didik untuk mengembangkan olahraga, olah pikir, dan olah rasa. Kekuatan dan kelemahan dari hal-hal ini akan menjadi pertimbangan dalam penentuan struktur kurikulum SMP Santa Maria Medan. Lalu landasan yuridis, kurikulum SMP Santa Maria Medan ini dikembangkan berdasarkan undang-undang sekian, lalu nggak usah perlu kami bacakan semua. Lalu analisis kondisinya juga tidak perlu kami
bacakan, hanya dilihat saja. Lalu profil sekolah juga. Lalu pelindung sekolah dan nilai kebudayaan. Lalu dari pelindung sekolah seperti Sekolah Santa Maria memilih Bunda Maria sebagai pelindung sekolah karena memiliki 4 keutamaan yang kami ambil. Ini pun tidak perlu kami bacakan karena sudah pernah kami seringkan atau sudah pernah kami paparkan. Lalu nilai kebudayaan ini juga sudah kami paparkan sebelumnya. Ini seterusnya. Lalu artinya sampai baru mencari nilai-nilai kebudayaan Natolu, Dalihan Natolu, berdasarkan narasi nilai-nilai budaya dan pemikiran tentang falsafah hidup yang telah tim kumpulkan terhadap Dalihan Natolu, dapat dikatakan bahwa istilah tersebut merupakan jati diri dan kepribadian orang Batak Toba. Warisan tradisi leluhur tersebut tetap dapat berdiri kokoh sampai sekarang karena diletakkan pada fondasi dasar yang kuat. Bagaikan sebuah bangunan hanya akan berdiri kokoh dan kuat jika dia mempunyai fondasi yang kuat pula. Dalihan Natolu menjadi kokoh dan kuat karena dia mempunyai landasan teologis dan filosofis. Landasan teologis Dalihan Natolu adalah debata mula jadi Nabolon sebagai sumber dan tujuan hidup manusia. Dialah pencipta, pelindung, dan penyelenggara seluruh hidup manusia. Hidup yang harmoni, hidup yang bermakna, hidup yang bahagia, hanya dapat terwujud bila manusia Batak Toba hidup di dalam dan bersama debata mulajani Nabolon. Sementara itu falsafah filosofisnya merujuk langsung pada kodrat manusia sebagaimana Aristoteles, filosof besar zaman Yunani kuno, telah mengajarkan bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Jadi dari kodratnya setiap manusia harus hidup bersama dengan orang lain. Hula-hula, dengan sabutuha, boru, tetangga, teman, dan sahabat. Hanya dengan cara itu dia mampu meraih kebahagiaan dalam hidupnya. Sejatinya falsafah Dalihan Natolu bukan hanya untuk orang Batak, karena nilai adil, sosial, dan religi merupakan kebutuhan setiap manusia. Dia sangat terbuka kepada siapa saja dan kepada semua agama. Spirit yang ada di dalamnya adalah pengakuan akan eksistensi manusia tergantung kepada kebaikan Sang Ilahi. Apakah ini kami bacakan semua langsung saja ya? Lalu akhirnya falsafah Dalihan Natolu hendak menegaskan bahwa manusia itu adalah sebuah etnis yang relasional, maksudnya adalah manusia sebagai makhluk yang tak mungkin menjalin sebuah relasi dengan dunia hidupnya. Jadi rasionalitas bagi manusia adalah sebuah keniscayaan. Relasionalitas adalah realitas yang tak terelakkan. Hanya dengan menjalin relasi yang harmoni dengan debata mula jadi Nabolon, hula-hula dengan sabutuha, boru dan sahabat, manusia dapat memperoleh kehidupan yang bahagia di dunia. Lalu nilai inti karakter SMP Santa Maria adalah nilai kesepian, yaitu semangat, fraternitas, dan dina, serta seluruh aktivitas dan proses pendidikan dalam lingkungan sekolah. SMP Santa Maria berfokus pada pendidikan karakter yang lazim disebut dengan generasi berkarakter SFD, yakni menghidupi nilai-nilai spiritualitas SFD dan tertuang dalam 3 hal, yakni semangat, fraternitas, dan dina. Pendidikan karakter SFD merupakan gerakan bersama seluruh komponen pendidikan. Nggak usah semua saya bacakan, dilaksanakan secara berkesinambungan.
Indikator-indikator perilaku pada setiap kelas disesuaikan dengan pengembangan intelektualitas dan emosional peserta didik. Lalu, demi tercapainya tujuan dan kebutuhan ini, para tenaga pendidik selalu memberi teladan dan pengajaran pendidikan berkarakter ini. Hal ini juga termuat dalam kurikulum, di mana ada pembelajaran khusus untuk mendalami karakter keseharian di samping pendampingan secara berkala bagi peserta didik. Sekolah juga mempunyai program retret tahunan dan sebagainya. Lalu persilangan falsafah Dalihan Natolu dengan karakter keseharian. Kurikulum di SMP Santa Maria Medan menggunakan desain kurikulum yang telah menjadi ketetapan dari Yayasan Setia Medan, yakni kurikulum keSDN. Kurikulum ini menekankan internalisasi nilai-nilai keSDN dalam setiap muatan kurikulum lokal, tanpa mengesampingkan kurikulum nasional yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Penilaian proses merupakan tujuan utama yang tercipta dalam lingkungan belajar maupun konten bahan ajar yang syarat dengan nilai-nilai lengkap pendidikan Katolik. Sedangkan tujuan dari desain kurikulumnya adalah agar peserta didik memiliki landasan pendidikan agama Katolik yang kuat, yang bermuara pada karakter SFD, yakni semangat fraternitas bina. Falsafah Dalihan Natolu mengedepankan kesetaraan, kesederajatan, sama pentingnya satu sama lain. Tidak ada diskriminasi, tidak membedakan baik atas agama, ras, atau golongan. Internalisasi nilai-nilai keSDN pada SMP Santa Maria Medan dilakukan melalui proses pengirisan falsafah Dalihan Natolu dengan karakter keSDN. Dengan ini tidak perlu lagi kami bacakan karena sudah pernah kami bacakan. Lalu tujuan pengembangan kurikulum SMP Santa Maria Medan. Kurikulum SMP Santa Maria Medan disusun atau dikembangkan sebagai pedoman bagi semua warga sekolah dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik sekolah. Tujuan pendidikan nasional, prinsip pendidikan, serta tujuan sekolah baik jangka pendek, menengah, maupun panjang. Perubahan paradigma penyelenggaraan pendidikan dari sentralisasi ke desentralisasi mendorong terjadinya perubahan dan pembaharuan pada beberapa aspek pendidikan, termasuk kurikulum. Dalam kaitan ini, kurikulum sekolah pun menjadi perhatian dan pemikiran-pemikiran baru, sehingga mengalami perubahan-perubahan kebijakan seperti standar kompetensi kelulusan, proses, standar penilaian, dan kerangka dasar struktur kurikulum. Dan selanjutnya, lalu inilah yang terakhir kami buat, relevansi core value dan pelajar Pancasila dan nilai budaya. Ya, yaitu dari nilai karakter, nilai inti keSDN di sekolah kita, semangat fraternitas dan dina. Lalu nilai turunannya ada ini 5, lalu di fraternitas ada ini beberapa, lalu dinanya juga ada berapa. Lalu karakter Pancasila dari nilai semangat itu kami lihat gotong royong, lalu karakter dari fraternitas itu beriman, bertakwa, dan berakal mulia. Lalu dinanya itu mandiri, lalu nilai budaya yang setelah kami terangkan atau kami buat di atas itu, artinya dinilai semangat itu manat mardongan tubuh. Lalu nilai dari fraternitasnya itu, dari Pancasilanya tadi beriman bertakwa, yaitu debata mula jadi nabolon, atau berguru kepada kebenaran ilahi. Lalu kedinannya itu artinya dari nilai budayanya elekmar boru, atau mampu mewujudkan hidup sederhana, mewujudkan sikap rendah hati, mampu memiliki sikap yang tulus. Sampai di situ masih yang bisa kami kerjakan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, kami kembalikan kembali kepada Suster Cordia. Terima kasih. Baik, terima kasih Suster Lapia yang cukup memaparkan hasil kerjanya.
yang luar biasa. Kita lanjutkan ke SMP Asisi Siantar. Baik, Suster, jelas, Suster. Suara saya jelas, Suster. Jelas, tapi agak bergetar sedikit. Apakah suara saya jelas, Suster? Suaranya jelas. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada kami dari unit SMP Asisi Siantar. Nah, pada saat ini nanti kami akan menampilkan ada 2 naskah, yaitu dan kami juga sudah mencoba pada dokumen kurikulum dan naskah akademik. Nah, untuk itu yang pertama nanti kami akan menampilkan sekilas mengenai naskah akademik. Dipersilakan kepada Ibu Novita Simanjuntak mengenai naskah akademik, Bu. Baik, terima kasih kepada Pak Purba atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Suster, Bapak Ibu, pada FGD kita terakhir, kami SMP Asisi Siantar kembali mendapatkan penyegaran mengenai apa yang sudah dan hendaknya akan kami lakukan atas saran dan masukan dari para narasumber kami yang terhormat. Dan ada pun masukannya, yaitu menggabungkan kedua artikel atau narasi ilmiah tentang core value dan budaya sehingga menjadi sebuah naskah akademik. Di samping pembuatan atau narasi ilmiah, kami juga mencoba melangkah dalam pembuatan draft dokumen kurikulum yang sudah kami buat, dan untuk memaparkan keduanya saya berbagi dengan Bapak Alfian. Baik, saya mulai dari naskah akademik yang kami sudah buat, dan saya izin untuk share screen. Baik, silahkan Bu. Naskah akademik SMP Asisi Siantar dengan visi sekolah yaitu saksi hidup cinta ilahi yang tak terbatas. Ini dia naskah kami. Baik, Bapak Ibu, khususnya narasumber kami, di sini ada sistematika penulisan kami. Yang bagian pertama itu isinya latar belakang, tujuan naskah akademik ini, fungsi, dan yang bab kedua itu isinya adalah tentang landasan dari landasan hukum, landasan keutamaan dari Maria Clara Vender dan Santo Franciscus, serta filosofi Habonaron de Bona. Dan bab ketiga ini kami mencoba merelevansikan nilai spiritualitas dan budaya yang isinya itu adalah refleksi nilai inti Bibestim, kemudian refleksi nilai budaya Habonaron de Bona, dan relevansi nilai Bibestim berbasis Habonaron de Bona. Dan bab 4 isinya itu adalah sinergi nilai Bibestim, nilai Habonaron de Bona, dan profil pelajar Pancasila. Baik, Suster, Bapak Ibu, kalau tadi sebagian sekolah memaparkan latar belakangnya itu, saya pikir dengan menggunakan alur segitiga terbalik dari hal umum ke hal khusus, kami memaparkannya itu mulai dari hal kecil dulu, yaitu dimulai dari kemerosotan moral remaja, lalu sampailah nanti untuk memperbaiki kemerosotan moral remaja itu dibutuhkan pendidikan karakter. Dan pendidikan karakter ini juga sejalan dengan kebutuhan pendidikan abad 21, di mana untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja yang bukan hanya sekedar memiliki keterampilan mumpuni di bidangnya, tetapi dalam keterampilan dan pengetahuan abad 21, selain si lulusan pendidikan itu mampu menguasai keterampilan dan informatika, juga mampu memiliki critical thinking atau problem solving yang disebut dengan keterampilan belajar dan berinovasi. Peserta didik lulusan pendidikan pada saat ini harus memiliki kualitas karakter. Lebih jauh juga Thomas Lickona juga menjelaskan bahwasannya pendidikan karakter pada saat ini sangat dipentingkan, dan menurut Thomas Lickona itu ada 3 unsur penting yang harus ada dalam pendidikan karakter, yaitu adalah knowing to doing, yang kedua itu adalah desiring to doing, dan
anak-anak itu yang ketiga itu adalah harus mampu melakukan yang pertama, maaf ya, yang pertama itu adalah knowing to good, kemudian desiring to good, dan yang ketiga itu adalah doing to good. Nah, knowing to good menurut si Thomas Seligman ini sejalan dengan yang kita tuliskan pada struktur nilai-nilai, yaitu pada struktur nilai-nilai kita membuat KD, yaitu tentang pengetahuan dan pemahaman, di mana peserta didik harus tahu dulu apa nilai-nilai kebaikan tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah desiring to good, di mana peserta didik itu harus mempunyai motivasi atau hasrat, keinginan untuk melakukan kebaikan. Ini juga sama dengan yang dijelaskan Pak Heri pada struktur KD. Yang kedua yaitu setiap nilai itu harus memiliki motivasi atau kepercayaan diri dalam melaksanakan nilai tersebut. Dan yang ketiga itu adalah doing to good, mampu mempraktekkan nilai-nilai kebaikan tersebut. Nah, kami juga membuat selanjutnya tentang penguatan pendidikan karakter atau PPK, dan berangkat dari kemerosotan moral kebutuhan masyarakat di abad 21 dan untuk mewujudkan program PPK, maka kami membuat kurikulum berbasis BIBESTIM, kurikulum dengan spiritualitas disebut dengan BIBESTIM dan berbasis falsafah Simalungun Habonaran Dobona. Di sini juga ada tujuan naskah akademik ini, fungsi naskah akademik ini. Lalu bab kedua, pada landasan kami membuat yaitu landasan yuridis berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Permen Nomor 17 Tahun 2010. Lalu keutamaan landasan kami dalam membuat naskah akademik ini yang kedua yaitu adalah keutamaan Bunda Maria Clara Vender dan Santo Fransiskus dari Asisi. Kami tidak perlu menjelaskannya karena kemarin kami juga sudah menyebutkan beberapa keutamaan Fransiskus Asisi, yaitu semangat mencari kerajaan Allah, semangat melayani sesama, dan lain sebagainya. Juga warisan keutamaan yang dilahirkan oleh Bunda Maria Clara Vender, yaitu keteguhan, kebulatan tekad, kebijaksanaan, kepercayaan, keberanian, dan semangat juang dalam melaksanakan pelayanan demi kerajaan Allah, pantang menyerah, dan putus asa, serta berhati besar. Nah, dari sini kami juga dari kajian ini kami juga melahirkan nilai-nilai yang dihidupi oleh SMP Asisi Siantar, yakni nilai BIBESTIM. Lalu landasan naskah ini yang ketiga adalah filosofi Habonaran Dobona. Bapak Ibu, sumber pertama atau hasil riset kami menyebutkan bahwasannya falsafah Habonaran Dobona itu ditegakkan Tuan Sormaliat yang berawal dari temukannya bambu bertulis sebanyak 7 buah per batang, di mana bambu itu berisi tulisan dari ruas paling bawah ke ruas paling atas. Dan Habonaran Dobona ini satu pemahaman yang sangat kental pada orang Simalungun bahwa Nyai Bata itu maha kuasa, maha adil, dan maha besar. Ya, kami juga sudah menjelaskan bagaimana filosofi Habonaran Dobona ini pada pertemuan sebelumnya, dan pada bab 3 kami memaparkan relevansi nilai spiritualitas BIBESTIM berbasis nilai budaya Habonaran Dobona. Dan ini dia Bapak Ibu refleksi masing-masing nilai core value dan refleksi dari nilai-nilai Habonaran Dobona tersebut ada 5, dan pada bagian ketiga bab 3 ini kami merelevansikan nilai BIBESTIM dan Habonaran Dobona. Nilai-nilai inti BIBESTIM ini kami buat ada nilai keutamaannya, lalu begitu juga dengan nilai Habonaran Dobona, dan ini dia relevansinya. Kami sudah mencoba membuat aspek kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman, kepercayaan diri, motivasi dan sikap, dan keterampilan, dan perilaku. Pada bagian ini sama dengan yang dikatakan Thomas Seligman tadi, bahwasannya ini adalah bagian siswa itu knowing to good, harus tahu dulu apa nilai-nilai itu. Kemudian pada bagian ini, siswa itu harus mampu desiring to good, dan yang ketiga ini doing to good.
Dan yang bagian terakhir dari naskah akademik yang kami buat itu adalah sinergi antara Bibestim, Habonaron Dobona, dan profil pelajar Pancasila. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari naskah akademik. Selanjutnya untuk draft dokumen kurikulum, saya serahkan kepada Bapak Alfian Purba. Terima kasih. Baik, kami akan menampilkan draft dokumen kurikulum. Baik, adapun judul dokumen kurikulum kami nantinya kami akan mencoba menampilkan, yaitu adalah kurikulum unggul Bibestim berbasis Habonaron Dobona SMP Asisi Siantar. Nah, inilah daftar isi yang bisa kami tampilkan. Pada bab 1 mengenai landasan kurikulum, kurikulum unggul Bibestim berbasis Habonaron Dobona adalah kurikulum yang dirancang oleh SMP Asisi Siantar dalam program organisasi penggerak untuk diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Kurikulum tersebut merupakan sebuah kurikulum sebagai solusi dari pentingnya kearifan lokal dan nilai-nilai spiritualitas lindung sekolah dalam pembentukan karakter peserta didik yang berjiwa Pancasilais. Kemudian bagian 1.1 adalah spiritualitasnya, 1.2-nya adalah 1.1 adalah bagiannya adalah bersaudara. Di sini kami akan tampilkan bersaudara. Kemudian 1.1.2 berkorban, setia, terbuka, dan yang terakhir adalah hormat. Kita masuk pada bagian filosofi pendidikannya. Pada bagian filosofi pendidikannya, banyak aliran-aliran filsafat pendidikan yang mewarnai praktek pelaksanaan pendidikan, baik dicetuskan oleh tokoh-tokoh dari nasional maupun dari tokoh-tokoh lokal, tokoh filsafat pendidikan yang muncul dari Sumatera Utara yang cukup terkenal. Khusus di Indonesia adalah William Iskandar. Gagasan-gagasan filosofi William Iskandar telah menjadi fondasi yang cukup kokoh dalam praktis pendidikan di Sumatera, khususnya di daerah Mandailing. Nah, ini adalah inti pemikiran William Iskandar yang terkandung dalam Sibulus-bulus serumbuk-rumbuk ialah adalah sebagai berikut. Nah, di sini kami tampilkan ada sebanyak 11. Kemudian, untuk landasan sosiologi dan antropologinya, yang pertama adalah landasan sosiologinya. Habonaron Dobona dalam masyarakat Simalungun adalah falsafah hidup. Sudah berlaku sejak zaman dahulu, sehingga Habonaron Dobona merupakan kristalisasi nilai bagi masyarakat Simalungun yang pada mulanya sebagai anutan berupa kepercayaan dan masuknya agama dalam masyarakat Simalungun. Untuk ada 5 nilai kebenaran yang terkandung dalam filosofi Habonaron Dobona. Nah, di sini ada 5 ya. Kemudian kami tampilkan ada yang pertama adalah opu-opu, tutudu, tutualang, ambarita, dan tutunge. Kita masuk pada landasan antropologisnya. Menurut Koncoranekrat, unsur-unsur budaya terdiri dari 7 unsur, diantaranya adalah bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencarian hidup dan religi dan kesenian. Kemudian untuk teksnya, dari jurnal Edik Informatika tentang mempersiapkan generasi emas Indonesia tahun 2045 melalui pendidikan berkualitas tahun 2012 hingga 2045 adalah masa menanam generasi emas Indonesia. Oleh karena itu, dalam kurun waktu tersebut, pemerintah dan segenap masyarakat terus menggalakkan program pendidikan. Kemudian bagian psikologi, ini adalah teori belajar menurut aliran behavioristik. Nah, di sini adalah teori-teori belajarnya kami tampilkan. Kemudian kita masuk pada bab 2, yaitu rumusan misi sekolah. Visi sekolah adapun visi yang menjadi visi sekolah kami adalah saksi hidup cinta ilahi yang tak terbatas, di mana misi sekolah kami adalah yang pertama melayani dengan
semangat cinta yang tulus. Kedua, melaksanakan pendidikan bermutu dan lebih baik. Yang ketiga, membentuk manusia beriman dan bermoral. Yang keempat, menghasilkan generasi budaya saing serta berjiwa solider. Yang kelima, menciptakan lingkungan pendidikan yang bersinergi. Nah, adapun bagian bab yang ketiga adalah model kurikulum. Berdasarkan dimensi ide SMP swasta asisi menggunakan model kurikulum berdasarkan pengembangannya. Yang pertama, desain atau perencanaan. Yang kedua, isi substansi. Yang ketiga, sistem pendidikan atau pengolahan pendidikan. Yang keempat, implementasi. Kelima adalah pengolahan organisasi. Nah, kita masuk kepada bab 4, yaitu tujuan pendidikan. Adapun tujuan pendidikan dalam gereja adalah tujuan mencapai pembinaan pribadi dalam perspektif tujuan terakhirnya dan demi kesejahteraan masyarakat. Kemudian, meskipun konteks kebudayaan dan faktor yang mempengaruhi pendidikan beragam, ada sejumlah keunggulan kualitas yang harus dijamin oleh sekolah-sekolah dan universitas Katolik, yakni hormat akan martabat dan keunikan pribadi, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan serta talenta mereka, fokus seimbang dalam aspek-aspek kognitif, afektif, sosial, profesional, etis, dan spiritual. Dorongan bagi setiap siswa untuk mengembangkan talenta mereka. Dalam sebuah iklim kerjasama dan solidaritas, kemajuan penelitian bagi komitmen yang tepat menuju kebenaran dengan menyadari bahwa pengetahuan manusia memiliki batasnya. Tetapi juga dengan suatu keterbukaan pikiran dan hati yang besar, penghargaan akan ide-ide, keterbukaan terhadap dialog, kemampuan berinteraksi dan bekerja sama dalam semangat kebebasan dan kepedulian. Kemudian 4.2 adalah tujuan pendidikan nasional. Semua penyelenggara pendidikan merujuk pada pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional posisinya sebagai acuan bagi para penyelenggara pendidikan di Indonesia, sehingga semua orientasi kegiatan nasional secara substansial mengacu kepada pendidikan nasional. 4.3 tujuan pendidikan sekolah. Kemudian bagiannya adalah tujuan jangka pendek, yaitu 1 tahun ke depan, jangka panjang yaitu 2-3 tahun ke depan, tujuan jangka panjang 4 tahun ke depan. Kemudian bagian 4.4 adalah tujuan pembelajaran objektif di RPP. Adapun tujuan pembelajaran dalam setiap pelaksanaan pembelajaran atau RPP disusun untuk menerjemahkan capaian pembelajaran yang berfungsi mengarahkan guru dalam merencanakan, mengimplementasi dan mengevaluasi pembelajaran secara keseluruhan sehingga capaian pembelajaran diperoleh secara sistematis, konsisten, terarah dan terukur. Nah, inilah bagian bab 5-nya, sudah kami coba membuatnya, struktur teladannya. Nah, di unit kami masih berdiskusi, yaitu mencari nanti adalah, kami sudah berusaha mencari nilai-nilai, kami sudah berusaha mencari kompetensi dasarnya, tapi dalam unit-unit kami masih menggali, yaitu mencari indikator-indikator nanti akan kami masukkan pada bab 5 ini. Saya rasa itu yang bisa kami tampilkan. Sister, terima kasih. Baik, terima kasih kepada SMP Asisi Siantar. Kita lanjut ke SMP Asisi Tomok. Kepada SMP Asisi Tomok kita berikan waktu. Baik, Esther, terima kasih. Bisa dengar suara saya, Esther? Bisa. Bentar ya, Esther. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Maka kami mudah-mudahan bisa saya share screen, Esther, karena di sini lumayan jaringan. Oh ini ya. Iya, ada ya. Di sini kami akan memaparkan apa saja yang kami lakukan dan apa saja yang kami temukan selama lebih kurang 10 hari diberikan kesempatan untuk melihat, menggali apa saja yang bisa kami gali lewat pertemuan-pertemuan dengan para tim di sekolah kami. Bentar, Esther, karena macet.
Atau bisa saya bacakan, Suster? Tolong juga dikirim ke chatnya ya, kalau dibacakan secara singkat langsung terjita karena masih ada 2 lagi sekolah, belum kita Iya, lagi Suster. memaparan dari narasumber. Oke, Suster, sebentar. Waduh. Nama cek musik. Marah. Iya, Suster, di sini sinyal lumayan. Maafkan kami. Tapi sebentar. Saya seringkanlah dulu, Suster, pengalamannya, Suster ya. Pertama itu kami sudah membuat, sudah kami buat mulai dari latar belakang, kemudian kami lanjutkan dengan beberapa landasan yang sudah kami buat sampai ke bawah, lalu kami menggabungkan antara Bibestim, kearifan lokal, dan juga nilai Pancasilais. Nanti saya akan berikan bahan kami ini, susah terbuka. Lalu itu kami satu persatu kami olah dan kami gali. Yang pertama kami gali itu mengenai spiritualitas dan keutamaan dari pendiri kita, lalu dengan Santo Fransiskus sebagai pelindung sekolah kita. Karena sekolah kita semua di Assisi, pada umumnya seperti itu, ya, bersaudara dengan Bibestim yang sudah yang ada di buku kita ini. Dan ada beberapa buku yang sudah kami baca dan menjadi daftar pustaka kami atau referensi kami. Juga kami pergi ke tempat-tempat bersejarah di sini, lalu wawancara dengan tokoh-tokoh yang ada di sini yang bisa memberikan dan memperkaya naskah kami. Nah, setelah itu kami menemukan Bibestim yang tadi sudah yang di dalam buku dan semua sekolah kita sama. Kemudian ditambah lagi dengan kearifan lokal yang kami temukan, kemudian nilai Pancasilais, lalu kami gabung bersama, dan itulah yang kami kelola sehingga kami menemukan dan menggabungkannya menjadi nilai-nilai yang bisa menjadi nilai budaya sekolah yang akan kami hidupi di sini. Kerangka kami, Suster, kerangka yang sudah kami buat itu dan sudah kami isi, daftar isi kami. Yang pertama itu pendahuluan bab 1, yaitu latar belakang. Kemudian yang B, landasan. Landasan dasar itu ada landasan filosofis, landasan historis, landasan yuridis, landasan geografis dan demografis, landasan teoritis, landasan iptek. Kemudian bab 2, kami buat nilai-nilai inti sekolah dalam kaitannya dengan budaya lokal. Yang isinya adalah spiritualitas, kearifan lokal di Tomok Samosir, Pancasilais, penyajian tabel Bibestim, falsafah Dalian Natulu, dan Pancasilais. Nah, kemudian bab 3 itu kolaborasi Bibestim, nilai-nilai budaya, dan Pancasilais. Lalu bab 4 kami buat simpulan dan saran. Kemudian di bawahnya daftar isi. Semua ini sudah kami buat, kecuali salah satu itu daftar pustaka belum kami tulis, tapi kami sudah punya bahan yang sudah kami cari kemana-mana dan sudah kami kelola, itu sudah kami masukkan ke tempat kami ini. Kemudian semua nilai-nilai itu menjadi isi dari apa yang sudah kami buat ini, Ster. Mudah-mudahan nanti apa yang sudah kami buat ini bisa membuat kami semakin bersemangat lagi. Kalau belum pas, kami juga mohon diapresiasi. Kemudian kami akan membuat yang lebih baik, tentu dengan bantuan sekolah-sekolah kita yang sudah mahir, yang punya tim yang bagus, karena kami masih belajar juga. Walaupun masih muda-muda, kami masih tetap semangat untuk melanjutkan tugas ini. Terima kasih kepada semuanya, dan kami buat simpulan memang di sini. Maaf, Ster, laptop kami juga masih kurang bagus. Jadi yang sabar ya, Ster. Tapi yang penting, Suster, kami sudah mendapat nilai-nilai yang bisa mungkin membantu kami sedikit untuk mengelola kurikulum ini. Itu aja saya kira, mohon apresiasinya dan
mohon supaya kami dibantu juga untuk menyelesaikannya lebih baik lagi. Tapi yang penting tim kami tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk sekolah kita ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Suster Zita atas semangatnya. Lanjutkan semangatnya itu. Dan laptopnya haraplah juga dibeli yang baru ya. Jangan selalu alasan. Belum ada. Serius. Ada di sini yayasan kita juga minta sama orang setuju kita sama Suster. Oh iya, Sister Ripi sama Oke, Sister, terima kasih, Sister. Terima kasih. Kita lanjutkan ke SMP 3 Binanga. Nanti kita ke Samosir supaya lebih segar ya. Ke 3 Binanga dulu kita. Nanti kita mandi ke Danau Toba. Yes. Nah ini ya. Baik, terima kasih. Suster, silahkan. Suster Sinta. Terima kasih kepada Suster Cordia atas waktu yang diberikan kepada kami. Selamat sore dan salam sehat untuk kita semua. Sesuai dengan anjuran dari narasumber 10 hari yang lalu, untuk melengkapi naskah akademik kami, maka selama 10 hari ini kami sudah mencari referensi dari jurnal yang terakreditasi, skripsi, dan tesis mengenai budaya Karo. Kami juga sudah melakukan wawancara dengan seniman Karo, yaitu Ibu Mary Brutarigan yang memahami makna tarian Karo. Untuk pemaparan naskah akademik kami, dipersilakan kepada Bapak Sudarsono Tarigan. Kepada Bapak Sudarsono, kami persilakan. Baik, terima kasih, Sister. Apakah suara saya bisa sampai kedengaran, Sister? Sister Cordia, suara Kedengaran, saya? kedengaran, Pak. Oke, terima kasih, Sister. Jadi saya izin share screen, Sister. Apakah dapat dilihat, Sister? Ya, jelas. Oke, jelas ya. Baik. Jadi untuk naskah akademik kami sudah kami susun seperti ini dalam daftar isi. Yang pertama itu adalah pendahuluan latar belakang seperti itu. Jadi inilah yang menjadi daftar isi. Langsung saja kepada bab 1 pendahuluan. Baik, jadi di sini nanti kami paparkan apa yang kami tambahi seperti itu, karena ini juga sudah dipaparkan sebelumnya. Latar belakang pendidikan adalah proses memanusiakan manusia. Nilai-nilai kemanusiaan merupakan tujuan pendidikan baik dalam pembentukan kepribadian, keterampilan, dan sikap taat terhadap perintah Tuhan. Banyak faktor yang menentukan keberhasilan pendidikan, diantaranya faktor landasan filosofis yang menentukan arah dan tujuan pendidikan baik secara ontologis, epistemologis, maupun aksiologis. Tidak usah saya bacakan semua, kita lanjut. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa landasan filosofis pendidikan, khususnya aksiologi, menekankan moralitas atau nilai-nilai kebaikan dalam pendidikan. Nilai-nilai kebaikan itu yang akhir-akhir ini semakin dipandang penting menjadi perhatian dalam pendidikan, sering disebut dengan pendidikan karakter. Kita lanjut. SMP swasta Asisi 3 Binanga berada di wilayah Kecamatan 3 Binanga, Kabupaten Karo, memiliki siswa yang mayoritas siswa berasal dari suku Karo. Beberapa nilai budaya Kabupaten Karo menjadi perhatian karena memiliki nilai-nilai kebaikan bagi masyarakat Karo pada umumnya. Salah satu misi SMP swasta Asisi 3 Binanga adalah melestarikan budaya daerah setempat. Nilai budaya tersebut antara lain filosofi gerak tari Karo, ornamen yang menghias rumah adat Karo, perumpamaan atau anding-andingan, dan lambang Kabupaten Karo yang disebut dengan pijar bodi. 3 Binanga yang dikenal dengan istilah daerah Singalor Lau, artinya daerah yang dikelilingi oleh aliran sungai. Daerah ini sangat dikenal dengan pelestarian budayanya, baik dari segi bahasa, adat istiadat, dan terlebih tariannya. Setiap orang yang keluar dari daerah Singalor Lau dan menari di tempat lain langsung dapat dikenal orang dari gerakan dan penghayatan akan musik tariannya. Dari penghayatan akan musik,
dan gerakan tariannya terdapat makna yang mendalam yang menjadi karakter daerah Singalor Laut. Ini juga dapat kita nampak gerakan tari ini sewaktu mau kerja tahun juga para orang tua dan pengetua adat juga sudah sangat mempersiapkan anak-anak remaja yang ikut untuk guru-guru aron seperti itu untuk menari. Jadi sebulan sebelum kerja tahun sudah disiapkan latihannya seperti itu. Jadi di sini masih sangat kental dengan budaya, apalagi dalam hal tari itu sangat diperhatikan seperti itu. Kita lanjut. Pada bab 2, kajian pustaka, hakikat pendidikan. Pendidikan adalah proses memanusiakan manusia. Nilai-nilai kemanusiaan menurut tujuan pendidikan baik dalam membentuk kepribadian, keterampilan, dan sikap taat terhadap perintah Tuhan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa ini bisa kita lihat, seperti itu, tidak usah kami bacakan seluruhnya. Hakikat pendidikan karakter. Salah satu tujuan dari pendidikan adalah menciptakan manusia yang berkarakter positif atau baik. Seperti itu, ini juga bisa kita lihat. Tidak usah kami bacakan semua, karena yang akan dipaparkan hanya yang kami tambahi seperti itu. 2.3 pengertian kurikulum. Menurut Sudarman, kurikulum secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir, yang artinya pelari, dan kur, yang berarti berpacu. Jadi istilah kurikulum pada awal berhubungan dengan kegiatan olahraga pada zaman Romawi kuno. Di Yunani dengan mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Kita lanjut. 2.4 tujuan kurikulum. Tujuan merupakan gambaran dari harapan, yaitu sasaran yang menjadi acuan bagi semua aktivitas yang dilakukan mencapainya. Seperti itu. Tujuan pendidikan nasional. Yang dapat kita lihat, kita lanjut aja kepada tujuan pendidikan lembaga 2.4.3 tujuan kurikuler. Tidak usah kami bacakan, dilanjutkan saja. Tujuan pembelajaran, fungsi kurikulum. Ini dapat kita lihat. Masikur menyatakan bahwa berkaitan dengan fungsi kurikulum bagi siswa dalam literasi kurikulum sebagai berikut. Ini dapat kita lihat ada beberapa di sini fungsi kurikulum. 2.6 landasan pengembangan kurikulum, landasan filosofis, landasan psikologis. Tidak usah kami bacakan semua mengingat waktu kita. Landasan sosiologis. Oke, ini alasan lain pembukaan SMP swasta Asisi 3 Pinanga antara lain sebagai berikut. 1. Ledakan anak-anak SD yang tak dapat ditampung semuanya pada SMP Negeri 3 Pinanga. 2. Desakan masyarakat Kecamatan 3 Pinanga dan Kecamatan Tanah Pinem. 3. Kesediaan Gereja Roma Katolik untuk menjawab kebutuhan masyarakat. 4. Berkat adanya kerjasama Yayasan Saverius Kawanjahe dengan pemuka-pemuka masyarakat 3 Pinanga. Kita lanjut. Asal usul nama Asisi. Asisi diambil dari nama orang kudus Santo Fransiskus dari Asisi. Singkatan dari anak Singalor Lau Simalem, dapat diartikan anak dari aliran sungai yang jernih dan menyejukkan. Jadi Asisi ini bisa juga dipanjangkan menjadi anak Singalor Lau Simalem. Nah, seperti itu. Ini asal usul dari kata Asisi. Kita lanjut. Visi, lembaga pendidikan untuk membentuk manusia yang beriman, berkarakter positif, dan berprestasi serta unggul. Misi, menyelenggarakan pendidikan dengan meneladani Yesus Kristus dalam keprihatinannya terhadap manusia, memudayakan nilai ke-SD-an. 3. Menumbuh kembangkan minat dan bakat. 4. Melaksanakan sistem pembelajaran yang berkualitas dan efektif.
5. Menerapkan ICT dalam sistem pembelajaran. 6. Melestarikan budaya setempat. 7. Terlibat aktif dalam kegiatan hidup menggereja. Karakter ke-SMP-an, nilai inti semangat terdiri dari 5 nilai karakter, tidak usah kami bacakan. Nilai inti fraternitas terdiri dari 5 nilai karakter. Ini juga kita lanjut saja, karena ini sudah dibacakan sebelumnya. Nilai inti Dina terdiri dari 9. Ini juga kita lanjut. Nilai karakter kebangsaan. Kita lanjut saja. Karakter bangsa. Baik, di sini sudah kami susun juga nilai dari karakter bangsa, yaitu seperti religius, dan sudah kami buat juga deskripsinya, sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Kita lanjut. Ada sekitar 18. Masuk kita pada nilai-nilai budaya Karo. Data siswa berdasarkan suku. Di SMP swasta Asisi Tiga Binanga merupakan salah satu sekolah swasta yang berada di Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo. Jumlah siswa berdasarkan suku sebagai berikut. Jumlah keseluruhan siswa SMP swasta Asisi Tiga Binanga tahun pelajaran 2021-2022 sebanyak 298 orang. Siswa yang keduanya orang tuanya dari suku Batak Karo sebanyak 254 orang. Siswa yang kedua orang tuanya dari suku Batak Toba sebanyak 9 orang. Siswa yang kedua orang tuanya dari suku Batak Simalungun sebanyak 1 orang. Siswa orang tuanya suku Karo dan suku Batak Toba, artinya campuran seperti itu, sebanyak 23 orang. Siswa yang orang tuanya suku Batak Karo dan suku Deri sebanyak 4 orang. Siswa yang orang tuanya suku Batak Karo dan suku Flores sebanyak 2 orang. Siswa yang orang tuanya suku Batak Karo dan suku Jawa ada 1 orang. Siswa yang orang tuanya suku Deri dan suku Toba sebanyak 1 orang. Berdasarkan data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas siswa yang menjadi peserta didik di SMP swasta Asisi Tiga Binanga tahun pelajaran 2021-2022 berasal dari suku Karo, yaitu sebanyak 85% dari jumlah keseluruhan. Suku Batak Toba 0,08%. Campuran suku Batak Karo dengan suku yang lain, sehingga budaya Karo menjadi budaya yang menjadi perhatian utama dalam naskah ilmiah ini. Menggali unsur budaya Karo dalam perspektif kebudayaan menurut Kuncoroningrat. Menurut Sumarto, Kuncoroningrat seorang tokoh antropologi di Indonesia yang mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan bermasyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Dalam definisi ini, kebudayaan bermakna sangat luas dan beragam karena mencakup proses belajar dalam sejarah hidup manusia yang diwariskan antara generasi. Kita lanjut saja, tidak usah kami bacakan semua. Sistem religi dan upacara keagamaan budaya Karo. Untuk menjalankan kepercayaan, orang Karo terlebih dahulu melakukan ritual, yaitu sikap penghormatan kepada roh-roh nenek moyang untuk menjamin keselamatan bagi mereka yang masih hidup. Jika ritual tidak dilakukan, maka roh-roh atau tendi akan gentayangan dan mengganggu orang yang masih hidup. Karena itu, menurut mereka, perlu dilakukan pemanggilan roh-roh atau ke rumah begu. Pemujaan dilakukan karena dalam keluarga mereka ada yang mati 1 hari atau mati sadawari, mungkin karena sakit atau kecelakaan. Arwah dari orang yang mati 1 hari dapat mengganggu keluarga, karena itu perlu pemberian sesajen atau mangmang. Lebih lanjut, Ferdiansah menjelaskan bahwa orang Karo memiliki kepercayaan bahwa rumah adat merupakan tempat persemayaman roh-roh leluhur dan dewa-dewa. Oleh karena itu, membangun rumah adat seperti membangun tempat tinggal makhluk gaib. Mereka membangun rumah adat secara sungguh-sungguh, membuat seperangkat ritual yang dalam prosesnya dilakukan dengan gotong royong, baik bersama keluarga dekat maupun masyarakat sekampung. Berdirinya rumah-rumah adat Karo
selain sistem kepercayaan kuno, juga karena pengaruh Hindu dan konsep Triloka yang diimplementasikan adanya Tuhan atau Dibata datas atau Tuhan atas, Dibata tengah atau Tuhan yang di tengah, dan Dibata teruh atau Tuhan yang di bawah. Rumah adat adalah personifikasi atas gunung, dan gunung sebagai tempat bersemayamnya para roh dan dewa. Orang Karo percaya bahwa terdapat makhluk-makhluk legenda yang mempunyai kekuatan gaib baik yang tidak terlihat maupun yang terlihat. Makhluk yang tidak terlihat disebut sebagai makhluk halus yang menyerupai manusia dan binatang, dan ada juga berasal dari arwah maupun dewa alam. Lanjut. Sistem organisasi kemasyarakatan dan kekerabatan masyarakat Karo. Masyarakat Karo memiliki sistem kekerabatan marga silima atau marga yang ada 5, rakut setelu atau 3 diikat jadi 1, tutur siwalu atau kekerabatan yang jumlahnya 8. Marga yang ada 5 yaitu Karo-Karo, Ginting, Tarigan, Sembiring, dan Perangin Angin. 3 diikat jadi 1 yaitu Kalimbubu, Senina, dan Anak Beru. Kekerabatan yang ada 8 yaitu Uang Kalimbubu, Senina, Sembuya, Senina Sipemeren, Senina Sepengalon atau Sedalanan, Anak Beru, dan Anak Beru Menteri. Menurut Erdiansah, dalam praktik sosialnya, rakut sitelu terbentuk dari hubungan perkawinan yang kemudian membentuk peranata sosial dengan menempatkan 3 unsur keluarga, yaitu pihak pemberi istri yang disebut Kalimbubu, pihak penerima istri yang disebut Anak Beru, dan pihak saudara dari kedua belah pihak yang disebut Senina atau Sembuya. Kalimat yang sangat sering diucapkan dan juga dilaksanakan orang Karo adalah Muhammad man Kalimbubu atau menghormati pihak keluarga perempuan, metenget man Senina atau peduli kepada saudara, metami man Anak Beru atau menyayangi pihak keluarga mempelai laki-laki. Seperti itulah sistem kekerabatan dalam budaya Karo, si Hamatan. Senina adalah pertalian saudara, senenek atau semarga. Metenget man Senina menurut Bimanta adalah sikap peduli, sama-sama menjalani kehidupan dalam suka dan duka. Empati yang bisa meneduhkan hati jiwa dan roh kehidupan. Pepatah Karo yang menunjukkan sikap bersaudara ini adalah adikeri page man berenken man Senina, page ibas kebun pe di legi. Artinya, jika habis padi diberikan kepada saudara, maka padi yang ada di lumbung pun diambil. Jadi Senina adalah teman berbagi dalam susah dan senang. Dalam kehidupan ini, maka harus dijaga agar memiliki hubungan yang baik. Anak Beru adalah keluarga mempelai laki-laki. Jadi sudah dapat kita lihat di sini, kami persingkat saja karena mengingat dari waktu kita lanjut saja. Menurut Ginting, suku Karo untuk menyampaikan maksud sering menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan maksud supaya lebih sopan antara lain. Jadi Liden untungna siapula pulun asangkan si juru-jurun, artinya lebih beruntung saling memaafkan daripada saling menyalahkan, seperti itu. Jadi inilah ada beberapa anding-andingan atau perumpamaan di budaya Karo. Oke, kita lanjut saja. Ini adalah logo Kabupaten Karo yang disebut dengan Pijar Bodi, lambang persatuan dan kesatuan masyarakat Karo. Di lambang itu terdapat wis bekabuluh, bintang 5, padi, bunga kapas, kepala kerbau, tugu bambu runcing, markisa, kol, jeruk, sayur dan buah-buahan seperti itu, jamur, sapo, wis, ari teneng, rumah adat Karo. Kesenian. Kita lanjut saja.
masuk kepada ketarian Karo karena naskah akademi ini menggali tarian dalam budaya Karo. Oke, seperti yang sudah kami paparkan sebelumnya, ada beberapa korisian untuk kami, yaitu untuk mencari sumber-sumber supaya semakin lebih akurat dari naskah akademi ini. Maka sudah kami tambahkan, yaitu wawancara dengan seniman Karo, yaitu Ibu Mary Brutarigan, Desa Juhar 15 November 2021. Gerak pada tarian Karo memiliki filosofi. Filosofi dalam gerak pada tarian Karo dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, kita lihat pada gambar ini. Jadi tenah lukur. Ini adalah gerakan tari tenah lukur. Kita lanjut. Ini gerakan tari sisampat sampatan. Ini gerakan tari ICP lawan Cindehar adalah Langasi Oratan. Ini gerakan tari Perarihan Teguh, kesepakatan bersama. ICP lawan Cindehar. Oke, kita lanjut saja karena ini sudah kita dengarkan dalam pertemuan sebelumnya. Ornamen Karo sering disebut dengan gerga. Gerga biasanya diukir dalam rumah adat Karo yang disebut dengan rumah gerga. Saat ini rumah gerga masih ada di beberapa desa seperti di Desa Dokan dan Desa Lingga. Jadi kita lanjut saja. Ornamen yang pertama itu adalah tapak Raja Sulaiman. Yang kedua ornamen motif Bindu Mataga. Yang ketiga ornamen pengeretret. Ini terdapat di rumah-rumah adat pada budaya Karo seperti itu. Ornamen motif. Nilai keutamaan Santo Pelindung Sekolah. Jadi kita lanjut saja. Santo Fransiskus Assisi adalah seorang santo yang memiliki banyak keutamaan untuk diteladani. 3 keutamaan Santo Fransiskus Assisi yang menjadi prioritas SMP swasta Assisi Tiga Pinanga adalah persaudaraan, kerendahan hati, dan cinta lingkungan. Oke, kita lanjut. Lanjut. Bab 3, pengembangan kurikulum berbasis Luber. 3.1, implementasi karakter pendidikan, karakter ke-SFD-an, karakter bangsa, budaya Karo, nilai keutamaan Santo Pelindung. Nilai-nilai karakter ke-SFD-an, nilai-nilai karakter bangsa, budaya Karo, dan budaya sekolah SMP swasta Assisi Tiga Pinanga. Jadi sudah kami susun nilai karakter ke-SFD-an. Yang pertama itu pembawa damai, nilai budaya Karo, gerak tari Perarihan Teguh, karakter bangsa itu cinta damai, keutamaan Santo Pelindung itu persaudaraan. Jadi dari nilai-nilai ini sudah kami gali kembali, dan kami ambil benang merahnya, dan kami susun ke dalam indikator keberhasilan sekolah dalam pengembangan nilai-nilai karakter ke-SFD-an, nilai karakter bangsa, dan budaya Karo seperti itu. Dan inilah yang menjadi benang merah dari keutamaan nilai-nilai tadi, yaitu cinta kasih, cinta damai. Ya, dideskripsikan menjadi sikap perkataan dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. Dan yang menjadi indikatornya adalah menciptakan suasana sekolah yang nyaman, tentram, dan harmonis, dan seterusnya seperti itu. Jadi sudah sampai di sinilah yang sudah kami gali tentang naskah akademik kami seperti itu, Suster. Jadi saya serahkan kembali kepada Suster Cordia Pinampunan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tarigan. Dan kita berikan kesempatan yang terakhir kepada Suster Emerensia atau Pak Situmorang dari SMP Bakti Mulia, Punarrunggu. Langsung ke Pak Tumorang untuk menyingkat waktu kita. Oke, silakan Pak Situmorang. Oke, baik. Terima kasih, Suster. Jadi di sini kami akan presentasikan hasil diskusi dari
kelompok kami SMP Bakti Mulia. Tapi mohon sebelumnya Suster izin supaya share screen Suster. Silahkan Pak. Ya, oke baik Suster. Inilah naskah akademik dari sekolah kita SMP Bakti Mulia. Nah, kata pengantar ini saya rasa tidak perlu dibacakan. Kemudian bab 1 pendahuluan. Nah, juga kami rasa ini tidak perlu kami bacakan karena toh juga sudah di-share ke kolom chat. Oke. Kemudian kondisi pendidikan atau masalah pendidikan yang terjadi. Nah, di mana berdasarkan hasil PISA atau Program for International Student tahun 2016, di mana bagi anak usia 15 tahun di Indonesia, bahwasanya 50% siswa dari segi literasi tidak mampu menjelaskan pokok gagasan dalam teks atau kurang mampu memahami kaitan antar kalimat dalam suatu paragraf. Kemudian tidak mampu menjelaskan makna yang terkandung pada bagian dari teks bacaan. Nah, dan dari segi numerasinya juga bahwa siswa kurang mampu untuk memecahkan soal matematika termudah, menafsir data dalam grafik, demikian juga pada bidang sains. Nah, dari pernyataan tersebut dipahami bahwa dalam bidang pembelajaran negara kita masih jauh tertinggal dibanding negara-negara maju lainnya. Untuk itu melalui Menteri Pendidikan meluncurkan konsep belajar sebagai bentuk reformasi pendidikan nasional, yaitu yang pertama, memberi kemerdekaan kepada setiap unit pendidikan untuk berinovasi. Kedua, menggali potensi para guru dan siswa untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri. Ketiga, kearifan lokal merupakan unsur penting dalam pembelajaran. Keempat, setiap siswa atau sekolah maupun daerah memiliki potensi dan kompetensi yang berbeda-beda. Kelima, bahwa siswa adalah subjek pendidikan, guru sebagai tutwiri handayani. Oke, lanjut yang keenam, penilaian bukan menggunakan ujian nasional atau kurikulum nasional, melainkan dengan asesmen nasional yang berupa asesmen kompetensi minimal atau yang disebut AKM, yang meliputi literasi membaca, numerasi, dan survei karakter dan lingkungan belajar. Nah, adapun tujuan dengan penyusunan kurikulum yang baru, diharapkan sekolah dapat mengembangkan atau meningkatkan kualitas pendidikan yang mengarah pada perubahan mental dan karakter anak didik. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai budaya dan core value ke dalam kurikulum sekolah. Ketiga, guru dan tenaga pendidikan semakin menyadari dan mampu mewujudkan bahwa proses pembelajaran di sekolah dari berbagai ilmu yang diterima oleh siswa adalah merupakan pembatinan nilai yang tertuang dalam visi dan misi sekolah. Kemudian manfaatnya, satu, bagi pemangku pendidikan menjadi tolak ukur keberhasilan pembelajaran di sekolah. Yang kedua, semua stakeholder pendidikan mengalami perubahan mentalitas yang mampu berliterasi, bernumerasi, dan berkarakter. Ketiga, guru mampu menyetarakan pembelajaran dengan nilai budaya setempat. Yang keempat, mengenal nilai-nilai budaya lokal. Lalu kami buat di bab 2, yaitu landasan penyusunan kurikulum di SMP Bakti Mulia Onanrunggu. Jadi bisa nanti kita baca lagi Suster karena banyak. Nah, kemudian di sini juga sesuai dengan peraturan-peraturan Menteri Pendidikan. Nah, ada kami buatkan di sini. Oke, kemudian landasan filsafat. Oke, juga ada di sini. Baru landasan geografisnya. Pertama, kita lihat keadaan masyarakat di khususnya Kabupaten Samosir. Ya, secara geografis bahwa Kabupaten Samosir terletak di 24 derajat
lintang sampai 25 derajat lintang utara dan 21 sampai 55 bujur timur secara administratif. Wilayah Kabupaten Samosir diapit oleh 7 kabupaten, yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Karo, Kabupaten Simalungun, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Toba, di sebelah selatan berbatasan dengan, oke, itu sudah jelas kita tahu bersama. Nah, SMP Bakti Mulia berdomisili di Kabupaten Samosir, tepatnya di Kecamatan Onanrunggu, Desa Onanrunggu, 8 orang Batak, yang mayoritas penduduknya adalah petani musiman. Berdasarkan hasil survei yang kami lakukan di kantor camat dan kantor kepala desa Onanrunggu pada tanggal 5 November 2021, bahwa masyarakat desa Onanrunggu 85% adalah sebagai petani, 10% adalah pedagang, 5% sebagai PNS. Nah, data tersebut tidak jauh berbeda dengan data siswa yang sudah diinput dalam Dapodik. Hal ini, hasil pertanian masyarakat adalah padi, jagung, kacang. Dapat dinyatakan bahwa masyarakat desa Onanrunggu taraf ekonominya adalah taraf ekonomi menengah ke bawah. Nah, kemudian Kecamatan Onanrunggu memiliki luas wilayah. Oke, jelas. Kemudian 12 desa. Nah, di Kecamatan Onanrunggu terdapat ada 4 sekolah menengah pertama, yaitu 2 SMP merupakan sekolah pemerintah atau negeri, dan 1 SMP lainnya adalah milik swasta atau yayasan keluarga. Inilah yang menjadi tantangan bagi SMP Bakti Mulia Onanrunggu dengan adanya sekolah pemerintah dengan biaya pendidikan gratis, sehingga membuat penduduk banyak yang menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah negeri dengan biaya pendidikan gratis. Oke, baik. Yang kedua, kerinduan masyarakat. Kehadiran SMP Bakti Mulia masih diminati oleh gereja dan masyarakat Kecamatan Onanrunggu. Hal ini didapat dilihat dari data siswa SMP Bakti Mulia untuk tahun pelajaran 2021-2022 dengan jumlah 277 orang. Berdasarkan data Dapodik dari berkas siswa yang kami arsipkan, keberadaan siswa serta hasil survei yang dilakukan oleh sekolah, Nggak kedengaran, Pak. Nggak kedengaran suaranya, Pak tuh. hasil survei yang Sudah mati jaringan di Samosir, Reme. Modding. Iya, lagi mendung. Ya, oke. Inilah sebagai hasil survei yang kami lakukan 2 minggu yang lalu kepada orang tua siswa, yaitu dengan harapan orang tua terhadap sekolah SMP Bakti Mulia. Nah, ternyata yang pertama bahwa sekitar 87% bahwa orang tua masih memilih karena sekolah kita adalah sekolah yang disiplin dan sekolah berkualitas. Nah, kemudian yang kedua, sekitar 88% memilih untuk membuat anak menjadi dewasa, menjadi mandiri, menjadi pribadi yang beriman, ulet, dan berkarakter. Nah, ini ada 10 suster, bisa nanti kita lihat semuanya 9. dapat kami simpulkan dengan hasil yang memuaskan. Kemudian kita melihat dari segi agama bahwa dari jumlah 277 siswa, 169 orang adalah beragama Katolik, yaitu sekitar 60,79%. Kemudian yang beragama Kristen sekitar 103 orang atau sekitar 37,05%. Lalu yang beragama Islam ada 6 orang sekitar 2,15%. B, data siswa kelas 6 SD yang lulus tahun 2020-2021 di Kecamatan Onanrunggu, jumlah seluruhnya 227 orang. Nah, lalu yang masuk ke SMP Bakti Mulia di kelas 7 tahun 2021-2022 sebanyak 80 orang.
Nah, jumlah kelas 7 ada 90 orang, maka perkiraan sekitar 40% dari jumlah lulusan SD yang ada di Kecamatan Onanrunggu masuk ke SMP Bakti Mulia Onanrunggu. Nah, kemudian C, secara intern, jumlah siswa SMP Bakti Mulia berjumlah 278 orang, 237 orang atau 85,25% berasal dari Kecamatan Onanrunggu, dari luar kecamatan 41 orang, yaitu sekitar 14,75%. Dapat disimpulkan masyarakat Onanrunggu masih mencintai dan mempercayai SMP Bakti Mulia Onanrunggu. Baru landasan sosiologisnya. Oke, nanti bisa kita baca lagi, Suster. Oke, kemudian kajian nilai budaya Batak Toba. Nah, seperti yang sudah kami paparkan sebelumnya, nah, di sini ada landasan hidup orang Batak dan pola kehidupan orang Batak, yaitu yang pertama Patun Hanguluan Toi Samagoan. Ya, yang kedua orang Batak mempunyai simboyan anak kokido hamoraun diau. Kemudian yang ketiga yaitu sistem kekerabatan atau yang disebut dengan dalihan natolu. Nah, kemudian dari ungkapan-ungkapan atau nasihat orang tua untuk memotivasi anak untuk meraih cita-cita atau masa depannya. Yang pertama ada unang halosohon, yang dalam arti harus bekerja keras. Yang kedua unang hautohon, artinya harus selalu bijaksana. Yang ketiga nasomatakang dihata, nasomatanggak dihata, nasomatahuk dibohi, yang artinya berani mengatakan yang benar dan yang salah. Lalu yang keempat, unang mabuat mas yang toruni rere, artinya tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan atau kesuksesan. Kemudian yang kelima, nateal sohinalung, nateleng sohinarpeang, artinya tidak berat sebelah. Baik, kemudian, nah di sini ada kami gali, nah budaya-budaya Batak, yaitu pertama filosofi rumah adat Batak. Jadi ini tidak perlu kami bacakan semuanya karena waktunya sudah terlalu sore, Suster. Kemudian yang ketiga, nilai budaya tentang sistem kekerabatan suku Batak atau partuturon, ya, sesuai dengan dalihan natolu. Nah, di sini ada arti kekerabatan atau partuturan. Kemudian sebutan kekerabatan atau partuturan itu ada uda, inang uda, amang tua, inang tua, tulang, natulang, lae, sampai dengan yang terakhir di sini kami buat opung atau kakek atau nenek. Nah, kemudian yang keempat, budaya tentang ulos Batak. Nah, di mana ulos Batak itu memiliki beberapa jenis. Ada namanya ulos Jugia, ada ulos ragi hidup yang masing-masing dia punya arti. Ada ulos ragi hotang, ulos sadum, kemudian ulos rujut, ulos sibolang, ulos suri-suri, ulos mangiring, kemudian ulos bintang maratur, ulos si tulutu hobolean. Kemudian untuk penerima ulos juga ada kami jelaskan di sini, Suster. Kemudian yang kelima, budaya dari seni tari suku Batak Toba, yaitu yang kita sebut biasanya adalah tortor. Nah, bentuk-bentuk upacara pada masyarakat Batak yaitu upacara perkawinan, kematian, memasuki rumah baru, pengobatan, kelahiran anak, meminta hujan, menolak bala, dan upacara-upacara lainnya. Dan disitulah nanti peranan daripada ulos itu. Nah, kemudian secara struktur bentuk penyajian tortor sama dengan penyajian tarinya. Nah, jadi inilah yang disebut tortor mula-mula, kemudian musiknya adalah godang mula-mula. Kemudian yang kedua tortor mula jadi nabolon atau godang mula jadi nabolon, itu sejalan. Kemudian ada tortor soba, kemudian tortor mangaliat, tortor gabe atau godang mula gabe. Nah, kemudian gerak tortor ada gerak mangurdut, gerak adon daun, kemudian gerak soba, gerak manaik, gerak manoton, gerak
manea, gerak mengurai, gerak mengait, gerak ebas. Nah, kemudian sistem religius atau kepercayaan pada masyarakat Batak Toba dulunya disebut Parmalin atau disebut Malin. Oke. Baik, yang ketujuh, peralatan-peralatan suku Batak Toba pada zaman dahulu ada itu namanya panituan atau tutu dan tutu. Ada hasung atau hiong. Nah, juga nanti ada di situ penjelasannya. Ada opon, hudutano atau susubatano. Kemudian ada hobon atau tabarang. Kemudian ada losung atau lumpang. Kemudian ada geang-geang dan ada apang. Jadi masing-masing ada kami buat di situ fungsi dan kegunaannya. Baru yang terakhir ada huruf-huran. Kemudian juga bahwa budaya Batak Toba memiliki bahasa. Nah, kemudian nilai core value. Nah, ini semua nilai core value ini sama kita untuk yang satu yayasan, yaitu memiliki saksi dengan visi, yaitu saksi hidup. Ini tidak perlu saya baca karena ini kita sama, suster, dan nilai-nilai core value-nya, yaitu bersaudara, berkorban, setia, terbuka, dan hormat atau menghargai. Kemudian ini core value-nya dan nilai-nilai utamanya. Kemudian nilai budaya Batak Toba, khususnya di Kabupaten Samosir, itu tadi yang pertama Nang Losohan. Nah, kemarin ini sudah dijelaskan suster. Sampai yang kelima, baru inilah relevansinya, ya, nilai inti atau nilai keutamaan, kemudian karakter Pancasilais, nilai budaya, sudah kami masukkan. Lalu kami buat semacam kompetensi dasar nantinya untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Yaitu misalnya dari nilai inti bersaudara, yaitu nilai keutamaan mengasihi, ya, nilai profil Pancasila berkebinekaan. Jadi kami buat ini di kompetensi dasarnya untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Tetapi ini belum selesai, suster. Lagi dalam proses. Oke, baik. Kemudian model pengembangan kurikulum. Nah, belum sudah model yang kami pilih. Pertama jenis atau jenis umum. Nah, di mana karakteristiknya desain menekankan minat dan kebutuhan siswa. Kemudian organisasi kurikulum, yaitu correlates. Pak, dah sabun Pak. Ngamendung. Begitulah. Begitulah di daerah. Jaringan macet. Daftar BG Pak Tum. Gak kedengaran Pak Tum.